Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mbak Wis. Pak Joshua, ini kalau kita lihat sentimen The Fed masih menjadi perhatian pasar global, seperti apa dampaknya untuk rupiah? Ya, memang sentimen dari tightening sentimen ya dari The Fed ini sudah mulai dirasakan sebenarnya di akhir pekan lalu ya. Dimulai hari Kamis itu rupiah cukup tertekan mendekati 14.400. Tapi kita melihat bahwa setelah rilis data non-farm payroll minggu lalu, Jumat lalu, ini memang rupiah cenderung menguat ya di domestiknya ya. Meskipun kalau kita lihat di sisi dolar indeksnya, dolar Amerika terhadap mata uang utama masih tetap menguat dan US Treasury yield pun juga masih meningkat. Saya pikir memang ada, meskipun di satu sisi tadi tingkat pengangguran kembali turun, tapi memang data non-farm payroll ini cukup agak mengurangi ya kekuatan dari dolar ya, sehingga makanya rupiah di pagi ini saja sudah dibuka di bawah 14.300 dan saya pikir pasar masih mencermati rilis data inflasi yang akan dirilis nanti di hari Rabu waktu Amerika Serikat, di mana nih tentunya akan mempengaruhi pergerakan rupiah di hari Kamis, di mana kalau inline dengan data non-farm payroll mestinya akan terjadi data dari inflasinya kemungkinan bisa lebih rendah, ataupun kalau seandainya sesuai ekspektasi, di mana inflasi Desember lebih tinggi, tentunya ini akan membatasi penguatan rupiah lebih lanjut hingga akhir pekan ini. Baik, dan mengingat adanya data yang nanti akan dirilis, jika memang kemudian The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga, seperti apa kebijakan dari Bank Indonesia dari prediksi Anda? Apakah akan menaikkan juga suku bunga atau tetap menekan suku bunga di posisi sebelumnya? Ya, tentunya saya pikir sesuai dengan press conference dalam FDG bulan Desember yang lalu, Gubernur Bank Indonesia sudah sempat mengatakan bahwa yang menjadi tentunya BI akan melakukan assessment secara berkala ya dalam menentukan arah kebijakan suku bunganya. Tapi tentunya kalau kita melihat timeline dari The Fed sendiri, kan The Fed baru selesai tapering itu di bulan Maret dan baru diperkirakan pertama kali akan menaikkan suku bunganya di bulan Juni. Sehingga BI tentunya sampai dengan Maret atau Juni mendatang tentunya akan melakukan assessment ya. Apakah inflasi trennya terus meningkat ataupun memang kalau kita lihat rupiahnya masih relatif stabil, tentunya BI pun juga belum akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya ya. Setidaknya BI baru mulai akan menaikkan suku bunganya di second half tahun ini, mempertimbangkan sekali lagi bahwa faktor utama adalah inflasi, karena BI tentunya akan melakukan assessment terhadap inflasi, karena kalau kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah sendiri, meskipun ada tapering dari The Fed dan juga kenaikan suku bunga The Fed, BI sebenarnya ada beberapa instrumen lainnya ya, selain triple intervention di pasar domestik falasnya dan juga pasar DNDF dan juga pasar obligasi. Namun juga BI diperkirakan juga akan mulai mengurangi likuiditas ataupun QE-nya ya, sehingga ini pun juga diperkirakan akan cukup bisa memberikan untuk membatasi pelemahan yang ditimbulkan apabila terjadi sentimen dari tapering ataupun kenaikan suku bunga, dan juga cadef kita juga relatif juga cukup tinggi ya, sehingga ini pun juga akan menjadi buffer untuk investor asing untuk untuk membatasi capital flight dari pasar domestik. Baik, Mas Joshua, ini kalau kita perhatikan ada satu sentimen yang masih menjadi bayang-bayang, yaitu COVID-19 di Indonesia. Nanti besok ini 12 Januari akan ada booster vaksin. Apakah ini akan menjadi penguat untuk rupiah? Ya, tentunya di satu sisi kita melihat tadi bahwa kasus Omikron ini sudah masih meningkat trennya ya di berbagai negara, dan bahkan Menteri Kesehatan pun juga mengatakan bahwa puncak dari Omikron ini mungkin bisa terjadi di bulan Februari. Sehingga di satu sisi tentunya kita tetap harus perlu waspada ya, karena tren kasus harian di Indonesia pun juga sudah mulai meningkat pasca liburan akhir tahun. Tapi di sisi lainnya betul bahwa ada booster vaksinasi, tapi tentunya ini berbeda dengan dosis pertama dan kedua. Ini booster ini memang berbayar ya untuk di luar yang prioritas ya, sehingga makanya ini pun juga
bisa memberikan disinsentif buat masyarakat untuk mengikuti booster vaksin ya, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sehingga ya, tapi kita berharap bahwa dengan pengendalian kasus COVID dari Satgas sendiri, kita harapkan Omikron ini bisa kita contain dengan baik sehingga tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2022 ini. Nah, besok ini Mas Joshua, selain dari booster vaksin, juga ada pembukaan secara bertahap ekspor batubara domestik. Seperti apa menurut prediksi Anda dampaknya bagi rupiah? Ya, somehow kita melihat bahwa pelarangan ekspor batubara tentunya ini kan menciptakan tadi ya, supply demand juga jadi berubah ya di pasar global ya. Makanya beberapa negara pun juga meminta pemerintah untuk menarik pelarangan tersebut. Dan tapi di satu sisi dalam jangka pendek ini harga komoditas khususnya batubara trennya justru meningkat ya, bahkan sempat mendekati level $200 per metric ton. Tentu dengan pencabutan pelarangan tersebut ini kita perkirakan bahwa kinerja ekspor mungkin di pertengahan Januari sampai dengan bulan Februari ini udah kembali normal, dan sehingga tentunya ini akan memberikan sentimen positif ya, khususnya buat para khususnya di pasar saham, emiten batubara, dan juga secara umum kinerja ekspor di bulan Januari, pertengahan Januari hingga bulan Februari, sehingga tentunya kita harapkan ini juga menjadi salah satu sentimen yang menopang rupiah ke depannya. Ya, dan kalau kita lihat Mas Joshua, ini cadangan devisa domestik Desember 2021 kan turun sebetulnya, tapi sepanjang tahun 2021 sebetulnya naik. Kita melihat fundamental ekonomi tanah air ini apakah tetap bisa mempertahankan rupiah di posisi kuat dan stabil? Iya, betul bahwa CADEV tahun lalu secara keseluruhan naik 9 billion US dollar. Ya, ini juga salah satunya ditopang oleh current account balance yang diperkirakan juga akan surplus ya, sehingga ini pun juga memberikan salah satu mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi kita cukup baik ya dibandingkan 2013 current account balance kita waktu itu masih defisit. Kalau 2021 kita current account balance yang masih positif surplus, tentunya ini bisa menjadi penopang positif ya buat investor asing. Dan tapi kita juga melihat bahwa di tahun ini meskipun memang akan cenderung surplus yang menurun ataupun bisa mengalami defisit, tapi kita perkirakan bahwa current account balance kita masih defisitnya belum kembali ke kondisi normal ya sebelum pandemi, artinya masih di bawah 1,5% terhadap GDP dibandingkan dengan ekspektasi tahun lalu yang kita perkirakan akan mengalami surplus kecil sekitar 0,1 hingga 0,3% terhadap GDP, sehingga kita perkirakan bahwa dari sisi keseimbangan eksternal tersebut ini akan tetap menopang rupiah untuk tetap tidak menjaga stabilitas rupiah hingga akhir tahun ini. Baik, terima kasih Mas Joshua atas informasinya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Awis Nari mewakili rekan Cikal Multazam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.